Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan Februari tahun 2021. Untuk itu kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan kita juga akan mengikuti upacara perjamuan kudus pada hari ini. Maka saya menghimbau kepada setiap keluarga untuk mengumpulkan anggota keluarganya di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Mari kita berdoa dan menyerahkan ibadah kita ini di dalam tangan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada hari ini, karena Tuhan telah membimbing kami dan menuntun kami sampai di minggu pertama bulan Februari ini. Dan pada saat ini kami akan masuk dalam ibadah ini. Dan ibadah kami akan disertai dengan perjamuan kudus. Oleh sebab itu kami berdoa supaya ibadah ini biarlah kami dipimpin mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Semua orang yang siap untuk beribadah bersama-sama, mari kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Mari kita bersama-sama katakan kerajaan-Mu datanglah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di
surga. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kami telah memuji-muji namamu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kerajaan sorga turun di tengah-tengah kami. Dan kerajaan sorga turun di tengah-tengah umatmu. Pada saat ini Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami boleh menghadirkan kerajaanmu di antara kami dan bahkan di tengah-tengah kami. Bukan hanya di tengah-tengah kami, tapi di dalam hati kami, supaya kami merasakan kerajaan surga, yaitu kerajaan surga yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang mengalir di dalam hati kami sekalian. Sekarang pada saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi umatmu yang sedang mengikuti ibadah ini, dan urapi hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini boleh memotivasi kami, mempertumbuhkan iman kami, agar kami semakin giat dalam Tuhan dan semakin kuat iman kami. Dan ketika kami bertumbuh dalam iman kami, maka kami percaya kami akan melihat mujizat Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kami sekalian. Kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom bagi anak-anakku yang mungkin sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini adalah hidup orang Kristen. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen dan apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang-orang Kristen atau sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pada hari ini ada beberapa poin penting yang kita akan pelajari, dan saya berdoa kepada Tuhan supaya melalui firman Tuhan yang kita akan dengar pada saat ini akan menolong kita supaya setiap hari kita hidup ya dalam identitas kita sebagai orang Kristen, dan hidup kita akan senantiasa menyenangkan Tuhan serta memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Untuk itu kita akan masuk dalam poin yang pertama, hidup orang Kristen. Dalam poin yang pertama di sini adalah hidup di dalam doa. Kita sudah sering kali mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang besar, bahkan hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Mereka mengatakan bahwa doa ini adalah merupakan nafas kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen, kita harus senantiasa hidup di dalam doa. Nah, untuk hidup di dalam doa ini, mari kita belajar daripada Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Maka saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 37. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih
dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Karena setelah selesai pergumulan di Taman Getsemani, maka Tuhan Yesus akan menyerahkan diri supaya dia diadili. Kemudian sesudah diadili, maka dia akan dibawa di atas bukit Golgota, yaitu untuk disalibkan di sana. Yaitu dengan tujuan supaya dia mati, darahnya dicurahkan, yang supaya dengan demikian maka dosa manusia ini diampuni. Supaya saudara dan saya disucikan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Agar dengan demikian maka kita ditebus dan kita diselamatkan. Supaya dengan demikian kita memperoleh hidup yang kekal. Maka di dalam menghadapi pencobaan ini di mana Yesus akan disalibkan di atas bukit Golgota. Ini adalah merupakan pergumulan yang paling berat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Maka pada saat itu Tuhan Yesus membawa beberapa orang murid di Taman Getsemani. Dan ketika pada saat itu dia sedang mempersiapkan diri untuk berdoa. Maka Tuhan Yesus dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ia merasa sedih dan gemetar pada saat itu. Dan di dalam ayat yang ke-38 ia berkata, lalu katanya kepada mereka, yaitu murid-murid, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita satu contoh yang baik kepada kita semua di dalam Alkitab. Di mana di dalam Injil Matius 26 ini Tuhan mengingatkan kepada kita dan mengajar kepada kita sekalian bahwa di dalam menghadapi segala macam kesulitan, segala macam problema, segala macam persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus menghadapinya dengan datang dan berdoa, minta pertolongan Bapa di sorga. Dan apabila kita datang minta pertolongan kepada Bapa di sorga, maka firman Tuhan berkata bahwa Bapa di sorga akan mendengarkan doa kita, menjawab doa kita, dan Bapa di sorga akan menolong kita dan memberikan kekuatan buat kita untuk menghadapi hidup kita di dalam dunia ini, saudara-saudara. Tidak mungkin Tuhan Yesus bisa menang di atas kayu salib tanpa melalui doa di Taman Getsemani. Tetapi pada waktu itu, oleh karena Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, kemudian dia berdoa dan mempersembahkan hidupnya, yang supaya Bapa dipermuliakan melalui kehidupannya. Maka dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan oleh karena Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan,
maka Tuhan Yesus sanggup melewati berbagai macam penderitaan, penganiayaan ya yang dilakukan pada saat itu. Ya, dia sanggup ya untuk menanggung mahkota duri. Dia sanggup dan merelakan dirinya untuk disalibkan di atas bukit Golgota, yaitu supaya dosa saudara dan saya diampuni dan kita dimerdekakan, sehingga dengan demikian kita dijadikan sebagai umat tebusannya dan kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Tuhan harus meniru Tuhan Yesus. Agar setiap hari kita selalu berdoa, kemudian menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Pertanyaannya di sini adalah, mengapa sehingga kita harus selalu berdoa setiap hari dan menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Karena firman Tuhan di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41 berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dalam dunia, di mana di dalam dunia ini ada banyak pencobaan. Ada banyak masalah yang kita hadapi. Ada banyak kesulitan yang kita hadapi. Kita berhadapan dengan masa depan, kita berhadapan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Kita berhadapan dengan persoalan sakit penyakit dan sebagainya. Dan karena begitu banyak pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, maka betapa pentingnya kita harus senantiasa datang kepada Tuhan, berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan saya percaya kalau semua umat Tuhan, yaitu saudara dan saya, kita sungguh-sungguh berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Tuhan pasti akan membuka jalan buat kita apabila kita mengalami jalan buntu. Tuhan akan menolong kita dan memberikan kekuatan bagi kita apabila kita lemah. Tuhan juga akan menyembuhkan kita kalau kita sakit. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sekalian. Untuk itu pada saat ini saya menantang Bapak Ibu sekalian. Apa yang saudara sedang alami pada saat ini? Persoalan seberat apa dan sesulit apa yang saudara hadapi pada saat ini? Ketika saudara sadar kemudian datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka saya yakin Tuhan pasti akan menolong saudara. Yang percaya katakan amin. Ini adalah poin yang pertama. Jadi kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kita selalu hidup di dalam doa. Poin yang kedua yang perlu kita tahu pada saat ini adalah hidup dalam pujian dan penyembahan. Apa tujuan Allah menciptakan kehidupan kita di dalam dunia? Mengapa sehingga saudara bisa lahir di dalam dunia ini, saudara-saudaraku? Kita lahir dalam dunia ini bukan supaya kita hanya sekedar untuk memenuhi bumi ini. Tetapi kita lahir di dalam dunia ini, Tuhan mempunyai tujuan di dalam kehidupan kita. Dan tujuan Allah menciptakan kita, menjadikan kita ada di dalam dunia ini, saudara-saudaraku, adalah yaitu supaya kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang saudara harus mengerti di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara mengerti akan hal ini, maka saudara setiap hari saudara akan selalu memuji dan menyembah Tuhan di dalam kehidupanmu. Saya sebagai hamba Tuhan setiap hari selalu ada waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya tahu bahwa Tuhan menciptakan saya dengan satu tujuan, yaitu untuk memuji dan memuliakan nama Dia, saudara-saudara. Untuk itu saudara, sebagai orang Kristen, hiduplah di dalam pujian dan penyembahan. Supaya dengan demikian, maka hidup saudara selalu meninggikan, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan.
Mari kita akan membaca di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dikatakan haleluya ayat 1. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Ayat yang kedua. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Ayat yang ketiga, pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Ayat yang keempat, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Ayat yang kelima, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Raja Daud mengerti betul tentang tujuan hidupnya. Maka dia mengajarkan kepada kita melalui Mazmur 150. Ya, pasal yang terakhir yang ditulis oleh Raja Daud kepada kita sekalian. Untuk selalu memuji Tuhan. Memuji dia dengan tari-tarian. Memuji dia dengan ceracap yang berdenting. Memuji dia dengan ceracap yang berdentang. Dengan musik. Ya, bahkan dengan memuji dia dengan rebana, ya, dengan kecapi dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara-saudara, Allah sangat senang melihat anak-anaknya selalu bersuka cita, memuji-muji dan memuliakan nama dia. Maka melalui firman Tuhan ini, jadikanlah puji-pujian ini yang sebagai gaya hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memuji Tuhan itu bukan hanya di gereja. Ketika kita bersama-sama ada di gereja, ada penyanyi, kemudian ada pemain musik, ada penari, yang kemudian ada jemaat, lalu kita memuji Tuhan bersama-sama. Tapi memuji Tuhan itu bisa dilakukan secara pribadi di rumah, dibantu dengan tape atau dibantu dengan handphone, di mana ada musik di sana. Dibantu dengan apabila saudara bisa bermain gitar sendiri, saudara bisa bermain gitar lalu memuji kemudian menyembah Tuhan. Maka itu adalah hal yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, maka segala kesusahan, segala pikiran yang kacau, kemudian segala masalah, segala persoalan, pasti Tuhan akan menyelesaikannya. Karena apa? Karena kita mengerti tujuan hidup kita, yaitu memuliakan namanya. Maka hari ini saudara-saudaraku, puji-pujilah Tuhan. Ambillah waktu setiap hari untuk selalu menyembah Tuhan. Dan ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan, di atas puji-pujian orang benar, Allah hadir di tengah-tengahnya. Dan saya percaya ketika saudara dan saya memuji Tuhan bersama-sama, apalagi kalau di gereja kita berkumpul kemudian memuji Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu mengumpulkan anggota keluarganya, kemudian memuji Tuhan bersama-sama. Oh, betapa indahnya. Tuhan akan melihat hal ini dan akan menarik hati Tuhan. Kemudian Allah akan hadir di tengah-tengah keluargamu. Tuhan itu sangat senang dengan seorang pemuda atau seorang pemudi atau seorang bapak, seorang ibu yang duduk kemudian memetik gitar, kemudian memuji-muji, kemudian menyembah Tuhan. Tuhan sangat tertarik dan Tuhan sangat rindu. Dan sangat senang melihat orang yang seperti ini. Oleh sebab itu saudara, di dalam poin yang kedua ini betapa pentingnya perlu kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Oh, setiap hari saya selalu menyempatkan diri untuk memuji-muji nama Tuhan. Karena saya tahu ketika saya memuji nama Tuhan, maka Allah hadir dalam hatiku. Membuat aku bersuka cita, membuat aku penuh dengan hidup damai. Membuat hidupku bersemangat, bergairah. Karena apa? Karena Tuhan selalu datang ketika kita menyembah Dia dan memuji Dia. Kita akan masuk dalam poin yang ketiga. Poin yang ketiga di sini adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Ada beberapa orang teman pendeta mengatakan Alkitab ini adalah merupakan surat cinta Tuhan. Karena di dalam Alkitab ini ada 33.000 janji Tuhan. Jadi setiap kali kalau kita membaca Alkitab ini, kita akan menemukan hikmat, kita akan menemukan pengetahuan, kita akan menemukan kata-kata penghiburan, kata-kata penguatan, kata-kata iman yang membangkitkan iman kita sekalian. Maka betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus membaca firman Tuhan. Minggu yang lalu saya menyarankan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau saudara ingin untuk memperoleh hikmat dan pengetahuan, bacalah kitab Amsal. Kemudian saya juga menyampaikan, bacalah kitab Mazmur untuk mengetahui tentang bagaimana cara hidup Daud. Dia menghabiskan hidupnya dengan berdoa siang, malam, pagi, petang. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia menghabiskan hidupnya dengan memuji-muji Tuhan dalam kehidupannya. Maka itu Tuhan berkata, Daud adalah orang yang berkenan di hatiku. Betapa pentingnya saudara perlu membaca Mazmur ini, saudara-saudara. Ketika saudara membaca kitab Mazmur, maka saudara akan mengerti ya bagaimana seharusnya saudara hidup dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, dan selain daripada itu, kita harus membaca kitab Injil. Karena dimulai dari kitab Injil, Injil Matius sampai dengan Wahyu. Maka di situ kita akan menemukan rahasia bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya dan kita akan kuat di dalam Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak cobaan, meskipun ada banyak kesulitan. Tapi kita akan selalu kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena di dalam kitab perjanjian baru kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus, dia sanggup melakukan mujizat dan untuk menolong kita. Serta memberikan jalan keluar buat kita sekalian. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, jadikanlah membaca dan merenungkan firman Tuhan ini sebagai gaya hidup dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita melakukan ini setiap hari dalam kehidupan kita, sesungguhnya saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Mari saya akan membacakan firman Tuhan. Apa untungnya kalau kita ini selalu membaca firman Tuhan, kemudian merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ayo kita membuka Alkitab dan kita akan membaca di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Ayo kita akan membaca bersama-sama. Dikatakan firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara dan saya menjadikan membaca firman Tuhan dan merenungkan Taurat ini siang dan malam dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan berkata bahwa perjalanan hidup kita akan beruntung, kemudian kita juga akan berhasil. Saya percaya bahwa di tengah-tengah dunia selama kita hidup, Tuhan akan membuat kita hidup berhasil dan beruntung. Kemudian bukan hanya itu saudara-saudaraku, bukan hanya di dunia kita berhasil dan beruntung, tetapi orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam, firman Tuhan berkata dia akan berhasil dan beruntung. Yaitu apa? Yaitu saudara dan saya akan diselamatkan oleh Tuhan. Kemudian saudara-saudaraku akan berhasil ya masuk dalam surga ketika saudara dipanggil oleh Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang beruntung dan ada rumah Bapa yang disediakan bagi saudara dan saya di surga. Untuk itu saudara-saudara, ajaklah keluargamu untuk selalu membaca kemudian merenungkan firman Tuhan. Apabila saudara mengalami kesulitan, saudara tidak mengerti, maka berdoa minta petunjuk Roh Kudus untuk memberikan pengertian terhadap firman Tuhan. Atau bertanyalah kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk bisa membantu menolong saudara menjelaskan firman Tuhan itu. Puji Tuhan. Ya, di dalam masa pandemi ini ada beberapa orang jemaat Tuhan yang tekun dan rajin membaca firman Tuhan.
Dan ketika mereka tidak mengerti, mereka menelpon saya, kemudian mereka bertanya, Bapak Gembala, bisa enggak Bapak memberikan pengertian tentang ayat yang saya tidak mengerti ini? Dan oleh kemurahan Tuhan dan pertolongan Roh Kudus, saya memberikan pengertian. Sehingga dengan demikian mereka bisa mengerti, ya kemudian mereka mempercaya firman itu. Nah untuk itu saudara-saudaraku sekalian, mari kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak ada ruginya saudara mengambil waktu 1 jam atau beberapa menit untuk membaca firman Tuhan. Karena kalau saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, apalagi saudara mengaplikasikan dalam hidupmu atau melakukan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Maka saudara-saudara, firman Tuhan berkata, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sungguh kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Untuk itu pada hari ini saya simpulkan ada 3 hal yang kita perlu lakukan sebagai orang Kristen. Yaitu yang pertama, kita hidup di dalam doa. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus hidup dalam memuji dan menyembah Tuhan. Karena itulah tujuan Allah menciptakan kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena apa? Karena kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, firman Tuhan berkata, perjalanan hidup kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Bukan hanya di dunia ini, tetapi di dalam kerajaan surga akan menjadi milik kita, akan menjadi bagian kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hidup dalam zaman sekarang. Adalah zaman yang penuh dengan tantangan, zaman yang penuh dengan persoalan, zaman yang penuh dengan kesulitan hidup. Tapi kita percaya kepada Allah yang hidup. Kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, mari Bapak Ibu sekalian sementara mempersiapkan perjamuan kudus dan membagikan pada anggota keluarganya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian ini. Untuk mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Dan sesudah itu kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian ini. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita masing-masing dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa kita makan roti yang melambangkan tubuh Kristus
maka hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Semua orang yang percaya berkata bersama-sama haleluya. Dan mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan Bapak Ibu sekalian. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya kita minum cawan ini, maka segala dosa kita akan disucikan dan dikuduskan oleh Allah? Semua orang yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Dan mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini dalam minggu yang pertama bulan Februari 2021. Hamba-Mu bersama dengan umat-Mu telah mengikuti ibadah pada saat ini. Kami sudah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan untuk itu pada saat ini kami juga sudah menerima perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya bahwa lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, segala dosa kami disucikan dan dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Dengan demikian maka hidup kami telah ditebus menjadi anak-anak Allah. Dan kami diselamatkan sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di surga nanti. Kami percaya bahwa Tuhan telah membebaskan kami. Dibebaskan daripada kutuk, dibebaskan daripada kematian kekal, dibebaskan daripada dosa, bahkan dibebaskan daripada kemiskinan. Karena Yesus telah mati di atas bukit Golgota untuk melepaskan kami dari semua kutuk itu. Dan sekarang kami telah menjadi anak Allah yang sudah diselamatkan. Dan kami memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan telah sediakan kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.